Halo teman-teman semua, di video ini Mimin akan mencoba untuk membawakan alur cerita Wudong Qiankun versi novelnya. Buat kalian semua yang penasaran dengan kelanjutan perjalanan Lindong, kalian bisa mengikuti spoilernya di sini. Dan buat kalian yang suka dengan alur cerita Wudong Qiankun di sini, like video ini dan subscribe channel Mimin ya. Oke, kita mulai ya. Cahaya hijau dan cahaya hitam menyebar ke langit dengan cara yang gila dan liar. Masing-masing dari mereka menempati setengah dari langit. Riak menakutkan itu menyebabkan banyak orang menjadi pucat cemas. Naga besar berwarna hijau itu merobek udara yang jauh. Samar-samar bisa melihat tubuh Lindong dalam cahaya hijau pekat. Darah segar terus mengalir keluar dari tubuhnya. Beberapa luka telah muncul di tubuhnya yang kuat yang dia banggakan. Ini bukan akibat dari kekuatan atau serangan eksternal, melainkan itu adalah beban yang kuat yang ditimbulkan oleh letusan dari aura naga langit di dalam tubuhnya. Aura naga surgawi yang ditinggalkan Kingxi dalam tubuh Lindong sangat kuat. Namun, itu bukan kekuatan yang Lindong bisa dengan mudah mengendalikannya saat ini. Bahkan, hanya dengan mengaktifkan sebagian dari kekuatan, itu masih dapat menyebabkan tubuh fisik Lindong yang dianggap kuat terluka. Namun, Lindong tidak terpengaruh meski darah segar mengalir di tubuhnya. Ada kegilaan yang akan membuat orang berdebar kencang di kedua matanya. Segera, naga hijau itu mendesing dan bersiap bertabrakan dengan naga hitam. Suasana tiba-tiba hening, bahkan waktu itu sendiri tampaknya telah melambat. Cahaya hijau dan hitam itu tampaknya menjadi dua matahari terang saat meletus di langit. Setelah itu, ada riak yang menakutkan yang tak terlukiskan. Riak itu berubah menjadi badai dan menyapu turun dari langit. Naga hijau dan naga hitam dengan gila saling menggigit. Ekspresi Feng Chang pucat saat dia melihat naga hijau dan naga hitam yang saling berhadapan di langit. Ketika dia melihat taktik dari Lindong, bahkan dia tidak bisa menahan syok di matanya. Dengan kekuatan 4 Yuan Nirvananya, kekuatan besar yang terbentuk ketika mengaktifkan harta jiwa surgawi akan menyebabkan bahkan orang seperti Mulin dan sisanya yang tidak memiliki teknik khusus mengalami luka serius. Namun, serangan semacam ini masih sepenuhnya diblokir oleh Lindong. Awalnya, dia berpikir bahwa pemenang akan ditentukan setelah dia menggunakan harta karun jiwa surgawinya. Namun, situasi di depannya menyebabkan rasa dingin di hatinya. Di tempat tidak jauh, dua sosok yang ditutupi dengan bau darah saling bentrok satu sama lain di dalam hutan. Kekuatan yang ganas dan tak terkendali itu mengguncang tanah. Angin kencang meletus, bahkan pohon-pohon tinggi di sekitarnya berubah menjadi serpihan kayu. Fluktuasi energi yang menakutkan menyebar ketika dua sosok terbang kembali ratusan kaki dengan cara yang menyedihkan. Setelah itu, mereka menyerang ke depan sekali lagi dengan mata merah. Niat membunuh merasuki tubuh mereka. Darah segar tersebar dan tanah diwarnai dengan warna merah darah. Pertarungan antara keduanya bisa benar-benar dianggap tragis. Ini adalah pertarungan Little Flame dan Mengli yang sangat menakjubkan dan berdarah. Naga hijau dan naga hitam terus-menerus melepaskan gelombang riak energi yang mengejutkan. Bahkan awan gelap di langit dengan paksa terkoyak pada saat ini. Banyak orang berkumpul di sekitar tempat ini dalam keadaan tercengang. Cahaya hijau dan hitam terus menyebar. Auman rendah dan dalam tiba-tiba dirilis dari mulut Lindong. Kulitnya benar-benar retak, membentuk banyak luka, sementara darah segar mengalir keluar darinya. Pada saat yang sama, gelombang cahaya hijau yang mengejutkan muncul keluar. Ekspresi gila itu memenuhi mata Lindong. Tangannya terkepal. Pada saat yang sama, cakar besar dari naga berwarna hijau yang menutupi tubuhnya juga meletus saat ini. Cahaya hijau teraglomerasi pada cakar naga, menembus udara dan menabrak kepala naga hitam itu dalam kecepatan seperti kilat. Riak energi yang menakutkan meledak di atas kepala naga hitam. Itu tampaknya memicu reaksi berantai dari kepalanya hingga ekornya. Tubuh naga hitam mulai terus-menerus meledak. Cahaya hitam pekat itu juga dengan cepat menjadi lebih pudar. Cakar naga berwarna hijau mencengkram keras sebelum kepala naga hitam itu dengan paksa dihancurkan sehingga pecah. Ekspresi ngeri melonjak ke semua mata saat ledakan itu terjadi. Jiwa naga hitam yang terbentuk ketika Feng Chang mengaktifkan harta karun surgawi benar-benar dicabik paksa oleh Lindong. Feng Chang yang memiliki koneksi mental dengan naga hitam mengeluarkan seteguk darah ketika naga itu meledak sebelum auranya langsung menjadi lelah. Jelas, dia benar-benar terlibat oleh kehancuran naga hitam. Bagaimana ini mungkin? Ucap Feng Chang masih belum bisa pulih setelah memuntahkan darah segar.
dia melihat jiwa naga hitam yang meledak di udara dengan tidak percaya. Cahaya hijau di langit berkilat, mengeluarkan suara gemuruh. Sesosok yang tertutup oleh darah segar secara bertahap bergegas keluar dari tubuh naga hijau yang bertahap menjadi pucat. Dengan sekejap, sosok itu muncul di depan Feng Chang. Ekspresi Feng Chang berubah ketika melihat ini. Lalu, dia buru-buru mundur. Sementara itu, sebuah tangan berlumuran darah bergerak dengan kecepatan seperti kilat dan mengambil segel logam berwarna hitam itu. Lindong benar-benar berpikir untuk mengambil harta jiwa surgawi yang merepotkan ini dari tangan Feng Chang. Bodoh, saya sudah menanam segel darah di dalam harta ini. Anda tidak akan dapat merebutnya hanya karena Anda mau, ucap Feng Chang segera. Segel di tangannya berubah saat dia mengarahkan segel raungan naga hitam untuk menjauh dari tangan Lindong. Jika Anda telah memasang segel darah, yang perlu saya lakukan adalah menghapusnya, ucap Lindong memancarkan tawa dingin. Dia melihat segel hitam yang berjuang keras di tangannya yang samar-samar menunjukkan tanda-tanda melepaskan gelombang sonik berwarna hitam yang sangat tajam. Matanya berubah dingin, lalu batu talisman di tangannya tiba-tiba mengeluarkan cahaya putih. Cahaya putih menyembur keluar dari telapak tangan Lindong dan langsung menutupi segel raungan naga hitam. Dengan ini, Feng Chang tiba-tiba merasa bahwa benang koneksi yang dia miliki dengan harta jiwa ini sebenarnya telah diputus paksa. Bagaimana ini mungkin? Ucap Feng Chang, matanya tiba-tiba menyusut. Sebuah kejutan melonjak dalam hatinya. Bahkan, seorang ahli yang satu tingkat lebih tinggi darinya akan kesulitan menghapus jejak darahnya. Oleh karena itu, bagaimana Lindong bisa melakukannya? Terima kasih atas hadiah Anda. Saya akan menyimpan koleksi 30 juta pil nirvana ini, ucap Lindong. Cahaya putih yang menutupi segel logam berwarna hitam itu menghilang dalam sekejap. Item ini akhirnya mendarat di tangan Lindong. Banyak ekspresi yang menonton ternganga. Kelopak mata Mulin dan yang lainnya mulai berkedut intens. Lindong benar-benar secara langsung merebut harta jiwa surgawi dari tangan Feng Chang. Feng Chang yang sudah terluka parah sangat marah sampai darah segar keluar lagi dari mulutnya. Matanya ganas saat dia menatap Lindong. Namun dia tiba-tiba mundur. Dia tidak tahu metode apa yang digunakan Lindong. Sekarang dia telah kehilangan harta itu dan akan sangat merugikannya jika pertempuran ini terus berlanjut. Apakah Anda ingin pergi? Serahkan segel nirvana Anda dulu, ucap Lindong melangkah maju dan tubuhnya bergegas keluar. Dalam sekejap dia muncul di depan Feng Chang. Cahaya di telapak tangannya teraglomerasi. Jari tangannya membengkak, berubah menjadi jari naga berwarna hijau. Green Dragon Finger. Jari naga menembus ruang dengan kejam dan bergegas menuju Feng Chang di depan banyak mata yang terguncang dengan kecepatan kilat. Ekspresi Feng Chang berubah drastis saat dia melihat jari naga itu bergegas mendekat. Pada saat ini, yang bisa dia lakukan hanyalah meremas Yuan Power yang tersisa dari tubuhnya setelah kelelahan dan kekalahan sebelumnya. Lalu, lingkaran berwarna emas mulai menyebar di tubuhnya. Jari naga itu bergegas keluar dan langsung mendarat di lingkaran cahaya berwarna emas. Riak mulai bergejolak di lingkaran cahaya. Ini sudah berakhir, ucap Lindong. Kecerahan melonjak di matanya. Jari naga itu dengan cepat gemetar. Segera, lapisan terakhir lingkaran emas yang melindungi Feng Chang retak. Mata Feng Chang mengecil. Jejak horor akhirnya keluar dari dalam matanya. Kekuatan jari naga menembus dada Feng Chang. Segera, darah segar liar menyembur keluar. Di bawah tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya, tubuh Feng Chang terbang mundur sebelum akhirnya menabrak tanah, menghancurkan selusin pohon yang menjulang tinggi sebelum perlahan berhenti. Setiap tatapan terkunci pada sosok yang menyedihkan yang bersandar di pohon raksasa saat dia dengan keras terbatuk-batuk mengeluarkan darah segar. Aura Feng Chang saat ini sangat lemah. Dalam pertukaran intens mereka, Lindong tampaknya telah muncul sebagai pemenang. Keheningan berlangsung sesaat sebelum akhirnya dipecah oleh keterkejutan banyak orang. Tatapan-tatapan diwarnai rasa takut sekali lagi melihat ke arah sosok muda di langit. Pemuda itu berdiri di udara saat darah segar menetes dari tubuhnya. Saat angin bertiup, bau samar darah menyebar di udara. Keduanya tidak terlihat terlalu baik, tapi tentu saja setelah menyaksikan pertempuran sengit sebelumnya, tidak ada yang berani mencemooh penampilan Lindong saat ini. Untuk Mulin dan yang lainnya, mereka jelas mengerti bahwa tidak mungkin bagi mereka untuk mendorong Feng Chang ke langkah seperti itu saat dia menggunakan harta jiwa surgawinya.
Dengan kata lain, Lindong yang telah memperoleh kemenangan dengan berdarah-darah sudah jauh melampaui mereka. Di bawah tatapan semua orang, sosok Lindong secara bertahap mendarat di depan Feng Chang yang terbatuk-batuk. Matanya dingin dan acuh tak acuh. "Anda menang," ucap Feng Chang menghapus darah di sudut mulutnya. Wajahnya pucat pasi ketika mengangkat kepalanya dan menatap Lindong. Lindong menatap Feng Chang dan tersenyum kecil. Dia mengambil 2 langkah ke depan dan dengan lembut menepuk bahu Feng Chang seolah-olah mereka sangat akrab satu sama lain. Pada saat yang sama, kekuatan Yuan beriak di permukaan tubuhnya dengan tenang melemah. Ketika Feng Chang melihat pendekatan Lindong, dia tertegun sejenak. Segera setelah itu, dia memaksakan senyum saat tangannya bergerak sedikit. Pandangan seram tiba-tiba melintas di matanya yang diturunkan, sementara kilatan dingin menyapu telapak tangannya, sebelum dia dengan kejam menusuk ke arah jantung Lindong. Suara teredam dari daging terpotong terdengar. Tangan Feng Chang tiba-tiba membeku setengah inci dari Lindong. Mulutnya menganga saat dia menatap wajah yang masih tersenyum dari pria muda di hadapannya. Namun, jari-jari Lindong sudah menembus tenggorokannya seperti pedang tajam. "Karena saya bisa mencapai tahap kompetisi ini, saya tentu saja tidak begitu naif," ucap Lindong dengan lembut ketika dia menyaksikan Feng Chang dengan darah mengalir dari mulutnya. "Pemenang akan mendapatkan segalanya, sementara yang kalah akan kehilangan segalanya. Saya tahu jika saya yang kalah, metode Anda akan 10 kali lebih kejam daripada saya. Namun, sayang sekali, Anda tidak memiliki kesempatan untuk menggunakannya," ucap Lindong lagi. Lindong mengulurkan tangan kanannya. Di tengah telapak tangannya ada segel nirvana perak yang mengkilap. Dia dengan cepat meraih tangan Feng Chang. Di telapak tangannya ada segel nirvana emas, segel nirvana surgawi. Segera telapak tangan Lindong dengan lembut menyentuhnya, dan segel nirvana emas di tangan Feng Chang memudar dengan cepat. Sementara segel nirvana di tangan Lindong dengan cepat berubah dari perak menjadi emas murni. Menyerap segel nirvana Feng Chang jelas meningkatkan segel nirvana Lindong ke tingkat surgawi. Feng Chang dengan pahit menatap Lindong, seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi darah di mulutnya benar-benar menghalangi kata-katanya. Pada akhirnya, kehidupan di matanya dengan cepat mulai memudar, dan dengan pukulan terakhir, tubuhnya yang tidak bergerak perlahan jatuh ke tanah. Pemimpin kekaisaran super ini yang namanya pernah mengguncang kota 1000 gajah kini telah kehilangan kualifikasi untuk bertarung tepat ketika dia memasuki wilayah inti. Dia menjadi salah satu roh yang pergi dari yang tak terhitung jumlahnya di tanah ini. Mulin dan yang lainnya menatap ternganga saat jari-jari yang basah oleh darah ditarik keluar. Terbukti, mereka tidak pernah membayangkan bahwa orang yang biasanya tampak lembut ini sebenarnya sangat ganas ketika saatnya tiba untuk bertindak. Kematian Feng Chang mirip dengan kehancuran setengah dari kekaisaran angin awan, ucap Mulin menghela nafas. Bahkan, dia merasa sedikit menyesal menyaksikan secara pribadi kerajaan yang kuat jatuh pada keadaan seperti itu. "Saya khawatir itu lebih dari separuh," ucap Mu Hanyue. Setelah mendengar ini, ekspresi Mulin tiba-tiba berubah. Dia segera mengangkat kepalanya untuk menatap hutan agak jauh. Aura kejam tiba-tiba meledak dari sana. Hutan bergetar hebat. Kerumunan samar-samar melihat harimau putih besar muncul dan mengamuk, dan tinju maksimum yang mengandung niat membunuh terbang maju. Tanah berguncang ketika pukulan itu dieksekusi dengan sungguh-sungguh membanting ke arah sosok berotot itu yang tidak bisa menghindar pada waktunya. Segera sosok berotot itu melemah saat dia secara maniak memuntahkan darah. Sementara itu, cahaya keemasan di tubuhnya telah benar-benar redup. Akhirnya, di bawah tatapan orang banyak, tubuhnya terbang keluar sebelum akhirnya dia menghantam dengan keras pada batu besar. Ketika orang banyak melihat sosok itu, yang tubuh atasnya ditutupi oleh puing-puing batu, mata semua orang segera menyusut. Itu karena mereka tiba-tiba menyadari bahwa sosok itu adalah Meng Li. Setelah itu, sesosok besar berlari seperti binatang purba liar sebelum dia dengan serius mendarat di depan Meng Li. Tanpa ragu-ragu, dia segera memukul kepala Meng Li dengan kejam. Mata semua orang mengandung kejutan. Serangan yang begitu kuat dan kritis. Bahkan jika Meng Li memiliki 9 nyawa, dia akan tetap mati. Semua orang bisa melihat bahwa ada banyak luka mengerikan yang menempel di tubuh Little Flame. Meskipun dia akhirnya mengalahkan Meng Li, dia juga membayar harga yang mahal.
Namun, dibandingkan dengan Mengli yang kehilangan nyawanya, Little Flame terbukti beberapa kali jauh lebih baik. Di bawah tatapan dari kerumunan, Little Flame langsung meraih tubuh Mengli. Setelah itu, sama seperti apa yang dilakukan Lindong, dia langsung menghisap segel nirvana ke telapak tangannya. Segera, segel nirvana di telapak tangannya berubah menjadi emas. Orang banyak tertegun oleh pemandangan ini. Di kejauhan, sosok hitam lain terlempar, sampai akhirnya mendarat di samping mayat Mengli. Ketika orang banyak berbalik untuk melihat, itu sebenarnya adalah Luotong. Dibandingkan dengan kedua rekannya, Luotong ternyata masih hidup. Namun, ketakutan di matanya sangat dalam. Tidak ada yang tahu hal mengerikan apa yang dia saksikan dalam pertarungan sebelumnya dengan Little Martin. Setelah Luotong dilempar keluar, 5 sosok lainnya terlempar ke arahnya. Di kejauhan, Surou melayang di atas dengan cahaya hijau di sekitar tubuhnya, melepaskan getaran yang sangat kuat. Berdasarkan pandangan ini, sepertinya 5 praktisi tahap 3 Yuan Nirvana dari Kerajaan Angin Awan telah ditangani olehnya sendirian. Bagus, Surou. Ketika dia melihat pemandangan ini, sedikit keterkejutan melintas di mata Lindong. Segera, dia mengangkat ibu jarinya pada Surou. Cahaya hijau yang mengelilingi Surou dengan cepat menghilang ketika dia melihat Lindong memujinya. Segera, dia bertanya dengan khawatir, "Kakak Lindong, lukamu?" "Jangan khawatir," ucap Lindong tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Sepertinya dengan pertarungan jarak dekat, kalian benar-benar dipaksa ke dalam kondisi yang menyedihkan," ucap Little Martin dengan santai berjalan dari kejauhan. Ketika dia melihat Lindong dan Little Flame berlumuran darah, matanya mengecek seluruh tubuh mereka sebelum dia menggoda mereka dengan sindiran. "Kami masuk ke keadaan yang agak sulit, namun itu benar-benar memuaskan," ucap Lindong tersenyum. Feng Chang dan Mengling memang orang yang cukup kuat. Sejak mereka masuk ke Ancient Battlefield, mereka bertemu dengan beberapa lawan. Namun, ini adalah pertama kalinya mereka bertarung jarak dekat. Perhatian orang-orang telah berkumpul ke arah kelompok Lindong. Sebagian besar dari mereka menghembuskan nafas. Kedua pemimpin Kerajaan Angin Awan telah meninggal di sini. Mereka mungkin adalah kerajaan super pertama yang telah dihilangkan setelah memasuki wilayah inti. Selanjutnya, orang-orang yang mencapai prestasi mengesankan adalah sekelompok pria yang berasal dari kekaisaran peringkat rendah. Jika berita tentang hal ini menyebar, itu akan menggemparkan seluruh wilayah inti. Mereka benar-benar membuat nama dalam satu pertempuran. Tidak seorang pun dari kekaisaran super berani membuat suara karena hati semua orang saat ini dipenuhi dengan kejutan. "Dunia ini akan berubah," ucap Mo Fen dari kerajaan Li Huo. Akhirnya tersadar kembali beberapa saat kemudian. Dia merasakan ketakutan berlama-lama saat dia menatap 2 mayat dingin ketika mencoba untuk mengucapkan lelucon untuk menenangkan hatinya sedikit. Trio Lindong, mereka berasal dari kekaisaran peringkat rendah. Kata-kata berikut dari Mo Fen pada dasarnya tidak terdengar dan samar-samar berisi perasaan pahit. Sebagai seseorang dari kekaisaran super, dia pasti akan merasa superior ketika menghadapi pesaing dari kerajaan peringkat rendah. Namun pada saat ini, sebuah kerajaan tingkat rendah yang dipandangnya tidak sepenting semut sebenarnya telah menghasilkan 3 individu yang menyusahkan bahkan mengerikan. Kesenjangan yang menakutkan antara kekaisaran peringkat rendah dan kekaisaran super telah dipaksa diimbangi oleh mereka saat ini. "Wutou, sepertinya matamu sangat mengerikan," ucap Mulin memalingkan kepalanya saat ini dan melirik wajah Wutou yang kaku saat dia mengejek dengan senyuman. Awalnya, Wutou telah merencanakan untuk bergabung dengan Kekaisaran Angin Awan. Namun, sekarang Kekaisaran Angin Awan telah dihancurkan oleh Lindong. Niat Wutou untuk bergabung juga hancur. 15 juta pil nirvana yang kamu pinjamkan sepertinya semuanya sia-sia, ucap Mo Fen tertawa terbahak-bahak. "Apa yang kalian bicarakan?" ucap Wutou tertawa kering. Matanya menyaksikan kelompok Lindong dengan rasa takut. Namun hatinya tanpa sadar mengutuk. Dia tidak mengutuk kelompok Lindong. Sebaliknya, dia mengutuk Feng Chang yang tidak berguna. Ini benar-benar memalukan. Kekuatan tempur yang diperlihatkan grup Lindong juga sudah melampaui kekaisaran hutannya. Menurutnya, kemungkinan hanya eksistensi yang berada di antara kekaisaran super atas yang akan mampu menghadapi kelompok Lindong. Berkaitan dengan sejumlah besar pil nirvana yang dia pinjamkan pada kerajaan angin awan, dia hanya bisa mengatupkan giginya dan dengan pahit menelan dendam sekarang. Pihak lain sudah mati, siapa yang akan dia cari untuk membalasnya? Meskipun ia mengidam-idamkan harta jiwa surgawi yang telah jatuh ke tangan Lindong, ia jelas tidak cukup bodoh untuk menuntutnya sekarang. Penipu tidak berguna.
Gumam Wutong melihat ke langit dengan tidak bisa berkata-kata lagi. Hatinya terasa sakit, tetapi yang bisa dia lakukan hanyalah mengutuk dengan marah. Lindong mengabaikan banyak tatapan yang mengandung rasa hormat tebal dari sekelilingnya saat dia langsung duduk di tanah. Rasa sakit yang hebat yang menyebar ke seluruh tubuhnya menyebabkan dia membuka mulutnya. Pertarungan ini bisa dianggap sebagai salah satu yang paling intens sejak Lindong memasuki Ancient Battlefield. Harus dikatakan bahwa Feng Chang memang sangat kuat. Belum lagi harta karun surgawi yang dia pegang. Meskipun Lindong memiliki cukup banyak kartu truf, dia masih dipaksa dalam situasi seperti itu. Namun, Lindong bisa merasakan bahwa setelah tubuhnya telah didorong melampaui batas, dia sekarang lebih mampu beradaptasi dengan aura naga surgawi. Ini akan sangat berguna dalam membantu dia untuk menguasai keterampilan naga hijau surgawi. Jelas bahwa potensi tubuh seseorang akan meningkat setelah mengalami pertarungan semacam ini yang mendorong sampai batas seseorang. Little Martin berjongkok di samping, tangannya juga berisi segel nirvana emas karena Luotong jelas memiliki kualifikasi untuk memiliki segel nirvana kelas surgawi setelah maju ke 4 Yuan nirvana. Sekarang segel nirvana ini diserap oleh Little Martin. Kakak Lindong, segel nirvana kami juga telah berubah sedikit, ucap Surou dan Sukui juga mengulurkan tangan mereka. Telapak tangan mereka memiliki segel nirvana perak mengkilap. Selain itu, segel nirvana mereka tampaknya mengandung sedikit jejak emas. 5 ahli 3 panggung Yuan Nirvana yang telah dikalahkan oleh mereka sebelumnya semuanya memiliki segel nirvana kelas bumi. Terlebih lagi, mereka semua berada di peringkat atas. Sekarang, segel nirvana mereka telah dibagi antara Surou dan Sukui. Meskipun mereka berdua tidak melompat ke segel nirvana surgawi, kemajuan mereka masih cukup baik. Sepertinya kita memiliki panen yang agak melimpah, ucap Lindong menyeringai sedikit. Dia tanpa basa-basi mengulurkan tangannya dan mengambil tas Qian Kun dari mayat Feng Chang dan Meng Li sebelum memasukkan keduanya ke lengan bajunya. Selamat saudara Lindong, saat ini kerajaan angin awan hanya tinggal nama. Ini tidak akan lama sebelum nama saudara Lindong akan menyebar di seluruh wilayah inti. Dan kemungkinan Anda bahkan akan secara bertahap diawasi oleh sekte super itu, ucap Mulin dan sisanya melayang mendekat dan mereka menangkupkan tangan mereka ke arah Lindong. Di belakang Mulin, Mo Fen dari Kekaisaran Lihuo dan Wu Tou dari Kekaisaran Hutan juga mengikuti. 3 kerajaan super berkumpul bersama, pemandangan yang sangat menarik perhatian. Jika reputasi saya menyebar, saya khawatir bahwa saya hanya akan berakhir dengan menarik lebih banyak masalah, ucap Lindong tertawa. Tatapannya dengan tenang melayang di atas Wu Tou, dan Wu Tou segera mengecilkan lehernya di bawah tatapan dari Lindong, sementara wajahnya dipenuhi dengan senyum canggung. Meskipun Lindong dan Little Flame saat ini tampak seolah-olah diliputi luka dan tidak dalam kondisi baik, Wu Tou tidak berani meremehkan keduanya sedikit pun. Selain itu, di samping mereka berdua ada Little Martin yang tersenyum, yang berhasil menaklukkan Lu Wutong tanpa satu pun luka di tubuhnya. Wu Tou tahu bahwa di antara ketiga orang ini, pemuda yang paling tampan ini adalah orang yang paling menyembunyikan dirinya. Wu Tou tanpa sadar merasa seolah ingin menangis sekaligus tertawa lucu saat dia memikirkan ini. Monster seperti apa mereka ini? Masing-masing dari mereka bahkan lebih mengerikan daripada yang lain. Dengan kekuatan grup saudara Lindong, kemungkinan hanya Kekaisaran Super Puncak yang memiliki kualifikasi untuk bertarung dengan Anda. Tampaknya peringkat emas Nirvana dari Perang Hundred Empire ini pasti akan ditempati oleh kalian bertiga, ucap Mulin tertawa. Keramahan dalam suaranya tidak bisa disembunyikan. Lindong hanya tersenyum dalam menghadapi pujian dari Mulin. Wilayah inti memiliki setidaknya 10 kota yang mirip dengan kota besar 1000 gajah. Dan jika dibandingkan, kota-kota besar itu pasti ada yang lebih kuat daripada kota 1000 gajah. Maka persaingan akan semakin sengit. Meskipun kelompok Lindong telah mengalahkan Kekaisaran Angin Awan, itu sedikit berlebihan untuk mengatakan bahwa mereka bisa berkeliaran tanpa hambatan di seluruh wilayah inti. Segera, Mulin berhenti berbicara tentang masalah ini. Dia tahu bahwa dia tidak memberi Lindong bantuan substansial dalam pertarungannya dengan Kerajaan Angin Awan sejak awal. Sekarang Lindong telah berhasil. Usahanya untuk menunjukkan niat baiknya tentu tidak akan mendapatkan banyak efek. Selain itu, mereka saat ini berada di wilayah inti dan semuanya dianggap pesaing. Masing-masing dari mereka mengincar segel Nirvana di tangan masing-masing untuk dapat naik ke peringkat emas Nirvana. Sekarang Perang Hundred Empire telah dimulai. Saudara Lindong harus cepat sembuh dari cederamu. Kekaisaran Lun Mun saya juga berencana untuk bergerak. Semoga saudara Lindong akan menunjukkan belas kasihan saat kita bertemu lagi, ucap Mulin bercanda dengan senyum. Harus dikatakan bahwa Mulin ini memang sesuatu. Pada saat ini dia benar-benar bisa bersantai dan bercanda dengan Lindong.
Apa yang saudara Mulin katakan? Saya tidak akan menyinggung perasaan orang lain jika mereka tidak menyinggung perasaan saya. Jika kerajaan angin awan tidak menganggap saya sebagai duri di sisi mereka, saya tidak akan berencana memerangi mereka, ucap Lindong berkata. Mulin tersenyum. Setelah mendengar ini, dia menangkupkan tangannya ke arah Lindong sebelum memimpin Mu Hanyue dan sisanya untuk pergi dengan cara yang bebas. Mata Mu Hanyue yang indah tanpa sadar berhenti sejenak di tubuh Lindong. Dia ragu sejenak sebelum mengeluarkan botol batu giok dari lengan bajunya. Sisi lembut yang sedikit berbeda dari dirinya yang dingin terungkap pada Lindong. Ini seharusnya dapat membantu cedera Anda, ucap Mu Hanyue mengulurkan itu pada Lindong. Di bawah tatapan kaget Lindong, Mu Hanyue berbicara dengan cara acuh tak acuh sebelum berbalik pergi. Sepertinya seorang Ratu Es akhirnya disentuh, ucap Little Martin meringkuk mulutnya dan tertawa dengan cara yang aneh. Lindong tanpa daya menggelengkan kepalanya. Dia segera menyimpan botol batu giok di lengan bajunya. Setelah itu, dia juga berdiri dan dengan lembut berkata, "Ada banyak mata di sini. Mari kita pergi lebih dulu. Segelintir segel di tangan kita pasti memikat mata orang lain," ucap Lindong berbalik dan menuju ke arah lain. Akhirnya, mereka menghilang ke hutan liar di tengah banyak mata yang belum cukup melihat pertunjukan. Di zona inti, tampak seolah-olah bahkan sinar matahari menyembunyikan jejak niat membunuh yang dingin. Pahlawan yang tak terhitung jumlahnya telah tiba di tanah yang luas ini. Saat ini, ada beberapa tokoh diam-diam duduk di sebidang tanah kosong di kedalaman hutan. Bau berdarah samar keluar dari tubuh mereka. Mereka adalah Lindong dan rekan-rekannya yang baru saja melalui pertempuran besar setengah hari sebelumnya. Karena pertempuran, Lindong dan Little Flame mengalami beberapa cedera. Di tanah yang dipenuhi dengan bahaya, cedera adalah bahaya tersendiri. Oleh karena itu, setelah pertempuran berakhir, Lindong tidak berhenti di tempat-tempat padat dan mundur dengan rekan-rekannya. Meskipun dia percaya bahwa dia telah menanamkan rasa takut di hati orang-orang dengan mengalahkan kekaisaran angin awan, masih ada orang yang akan membiarkan keserakahan membanjiri rasionalitas mereka di dunia ini. Saat ini, mereka memiliki 3 segel nirvana surgawi yang sangat menarik bagi mereka yang ingin masuk ke peringkat emas nirvana. Selain itu, Lindong telah merebut segel raungan naga hitam dari Feng Chang di bawah mata semua orang. Dengan demikian, untuk menghindari masalah yang tidak perlu, Lindong memilih mundur untuk sementara waktu. Dia mengerti bahwa berita ini akan menyebar ke lebih dari setengah zona inti dalam 1 atau 2 hari. Pada saat itu, dia akan menarik perhatian banyak individu yang kuat dan ambisius. Meskipun demikian, tidak peduli betapa sulitnya itu, dia harus mengobati lukanya terlebih dahulu. Semua orang telah menjadi singa yang terperangkap di kandang. Begitu mereka memasuki zona inti, satu-satunya cara untuk naik di atas yang lain adalah dengan melangkahi satu sama lain dan bergerak maju. Tidak ada belas kasih, hanya yang kuat dan yang lemah. Lindong duduk terdiam di bawah pohon besar. Dia sudah mengganti pakaiannya yang bernoda darah. Namun, bau samar darah belum menghilang sepenuhnya dan masih ada beberapa luka terbuka di tubuhnya. Cedera semacam ini akan membutuhkan beberapa hari untuk pulih bagi orang biasa. Namun, tubuh Lindong berbeda dari yang lain. Tidak hanya tubuhnya secara fisik lebih kuat, tapi setelah berlatih keterampilan naga hijau surgawi, kemampuan pemulihannya sekarang lebih kuat dari praktisi biasa juga. Karena itu, sebagian besar luka-lukanya telah sembuh hanya dalam waktu setengah hari. Adapun Yuan Power yang telah habis, itu pulih pada tingkat yang mengerikan berkat simbol leluhur melahapnya. Maka, dia akan segera bugar dan mendapatkan kembali kekuatan tempurnya dalam sehari. Sementara Lindong dan Little Flame berada dalam mode pemulihan, Little Martin bersandar di batu besar dan berjemur di bawah sinar matahari merah yang jatuh dari antara pepohonan. Namun, meskipun dia memiliki sikap malas, dia masih membuka matanya sedikit dari waktu ke waktu dan mengamati kedalaman hutan dengan tatapan menusuk. Pada waktu ini, Lindong dan Little Flame berada dalam keadaan yang relatif lemah. Jelas, semua tanggung jawab jatuh pada Little Martin untuk sementara waktu. Sementara itu, Surou memainkan api unggun saat dia meletakkan daging panggangan di tempat pemanggangan, memberikan penampilan yang agak sibuk. Namun, adegan ini juga agak mengharukan. Saudara Lin Diao, tempat ini jauh dari jalan utama dan hanya sedikit yang berjalan ke arah ini. Tempat ini harusnya cukup aman, ucap Sukui menyeringai sambil mengambil sepotong daging dan menyerahkannya pada Little Martin. Di matanya, pemuda yang tampan ini penuh teka-teki dan tidak dapat diprediksi. Berkaitan dengan kekuatan misterius yang sangat besar di tubuh Surou, Lindong dan Little Flame tidak tahu bagaimana mengatasinya. Namun, Little Martin benar-benar memiliki cara untuk membantu Surou mengendalikannya. Sulit membayangkan bahwa pemuda seperti itu akan memiliki kemampuan ini. Awalnya, Sukui berpikir bahwa hanya sekte super yang mampu untuk memecahkan masalah kekuatan misterius dalam tubuh Surou. Namun, itu sudah diselesaikan oleh Little Martin.
Lebih baik untuk berhati-hati, ucap Little Martin menjawab dengan santai saat dia menerima daging panggang. Sukui tertawa terbahak-bahak, tetapi melirik Lindong yang memulihkan diri. Dia bisa mengatakan bahwa ketiga orang ini berbagi hubungan yang luar biasa. Dan setelah dia menyaksikan pertempuran antara Lindong dan Feng Chang, dia agak mengerti bahwa pemuda yang tampak muda dan biasa ini memiliki beberapa kemampuan mistik yang dapat mengubah yang mustahil menjadi mungkin. Dari apa yang bisa saya lihat, saya khawatir situasi kita tidak senyaman yang Anda bayangkan, ucap Little Martin menyeka mulutnya. Mata ungu hitamnya yang mempesona menyipit sedikit saat pandangan gelap melintas di atas mereka. Apakah ada masalah? Ucap Sukui bertanya dengan suara rendah. Little Martin dengan ringan menganggukkan kepalanya. Dia melirik Lindong dan Little Flame, yang keduanya dalam keadaan pemulihan, saat sudut mulut Little Martin meringkuk membentuk senyum sinis. Kembali di kota Seribu Gajah, dia sudah merasakan kehadiran yang tersembunyi ini. Awalnya, Little Martin pikir bahwa dia keliru. Namun, setelah mereka memasuki zona inti, perasaan ini semakin kuat. Jelas, mereka telah diawasi oleh seseorang. Namun, orang yang bersembunyi di kegelapan itu agak kuat. Bahkan Lindong dan Little Flame tidak bisa merasakannya. Memang ada banyak individu yang cakap di medan perang kuno, ucap Little Martin. Ekspresi wajah Sukui menjadi suram dan merasakan sedikit ketidaknyamanan. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Little Martin menunjukkan ekspresi seperti ini. Little Martin tidak pernah menunjukkan ekspresi seperti itu, bahkan ketika menghadapi seorang individu seperti Feng Chang. Jangan khawatir, jika ada hal yang tidak terduga muncul nanti, Anda dan Surou hanya perlu melindungi Lindong dan Little Flame. Mereka saat ini berada pada momen kritis dalam pemulihan mereka. Selama mereka bisa bertahan melalui ini, mereka akan bisa mendapatkan kembali kemampuan bertarung mereka, ucap Little Flame menginstruksikan dengan cara yang acuh tak acuh. Sukui menganggukkan kepalanya. Saya ingin melihat orang seperti apa yang berani membuat masalah dengan saya, ucap Little Martin menyeringai dengan suara rendah. Sukui mundur dengan tenang dan menarik Surou yang sedang mengotak-atik daging panggangan. Di bawah tatapan bingung Surou, Sukui menariknya ke sisi Lindong dan berbisik, "Jangan biarkan siapapun mendekati mereka." Surou terkejut oleh tindakan tiba-tiba Sukui, namun dia cukup pandai untuk mengerti ada sesuatu yang salah dari ekspresi wajah Sukui. Segera setelah itu, dia melihat Little Martin yang bersandar pada batu besar. Little Martin memiliki kedua lengannya di belakang kepala, matanya tertutup seolah-olah dia tidur siang. Di lahan kosong di hutan, api unggun membakar habis, menjadi satu-satunya suara yang bisa didengar di tempat sepi ini. Akhirnya, sinar matahari merah tua benar-benar menghilang, meninggalkan seluruh zona inti dalam kegelapan. Ketika cahaya terakhir menghilang, dua kilatan gelap tiba-tiba melompat keluar dari kegelapan di mana Lindong dan Little Flame duduk dan menikam ke arah belakang kepala mereka dengan kecepatan ekstrim. Ketika kilatan gelap melonjak ke depan, cahaya hijau gelap melintas di mata Surou yang telah menunggu musuh muncul selama ini. Dengan jentikan jarinya, dua sorotan cahaya hijau keluar dari ujung jarinya, benar-benar menyerang dua kilatan gelap yang masuk. "Pengecut, akhirnya Anda keluar?" ucap Little Martin yang tidur, tiba-tiba membuka matanya. Suatu tampilan menyeramkan muncul di wajahnya yang tampan. Mata hitam keunguannya dengan cepat bergeser, mengunci ke pohon besar di sebelah kanannya. "Tampilkan diri Anda sekarang," ucap Little Martin, mengulurkan tangannya dan dengan kasar meraih ruang kosong di depannya. Saat Little Martin meraih ruang kosong di depannya, pohon besar yang lebat itu segera meledak. Cahaya hitam misterius keluar dari dalam dan mendarat di tanah. Cahaya hitam bergoyang sebelum terwujud menjadi bayangan hitam. "Kamu memang yang paling tak terduga dari ketiganya," ucap suara yang muncul. Tatapan yang dipenuhi dengan keburukan mengunci pada tubuh Little Martin. Little Martin duduk di batu besar dan sedikit menyandarkan kepalanya ke samping. Dia menatap bayangan hitam dengan santai. "Kamu pasti yang telah lama menyembunyikan diri sejak di kota Seribu Gajah kan? Namun, kamu tidak berani mengungkapkan diri saat itu karena ada pengawas kota Songtai. Dan sekarang, setelah memasuki wilayah inti, Anda buru-buru mengambil tindakan," ucap Little Martin. Bayangan hitam itu tidak menjawab. Sebaliknya, tatapannya yang semakin gelap sepertinya mengungkapkan sesuatu. "Oleh karena itu, saya dapat menebak bahwa Anda pasti adalah salah satu dari para pengejut yang bersembunyi di kegelapan sambil berkomplot melawan wilayah ini. Sepertinya kalian benar-benar tidak berniat melepaskan kami," ucap Little Martin tertawa kecil. Kesulitan yang bisa menyebabkan sakit kepala bahkan untuk Lindong muncul lagi. "Katakan padaku namamu." Kakek Martin tidak tertarik dengan pengecut tanpa nama, ucap Little Martin lagi. "Kalian semua tahu sesuatu yang seharusnya tidak kalian ketahui. Karena itu, kalian harus mati. Untuk nama saya, Anda bisa memanggil saya Jenderal Ro," ucap bayangan hitam itu.
bersambung. Lanjut ke part selanjutnya ya. Terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti cerita